Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suyanto dimanapun berada, yang kami hormati, kami cintai, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit, wabil khusus penyakit santet, sihir, teluh, dan lain sebagainya. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe berikan komentarnya dan juga like-nya. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit bercerita tentang santet, teluh, dan sejenisnya. Jadi santet ini sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, santet ini dalam istilah kita juga dikenal sebagai sebutan ilmu hitam atau dikatakan sihir dan lain sebagainya. Nah, santet ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh para kahin untuk memberikan satu penyakit kepada orang lain, yaitu dengan cara mengirimnya. Dan mengirimnya ini dengan berbagai macam jenis. Nah, adapun motif yang utama daripada santet ini adapun motif yang utama santet ini setelah kami mengadakan berbagai macam penelusuran dan juga pengobatan kepada pasien-pasien yang terkena santet ini, kebanyakan adalah dengan motif dendam. Baik dendam karena pekerjaan, dendam karena dulu pernah disakiti, dendam karena sakit tadi, dan banyak sekali macamnya. Nah, seperti di video kali ini, salah satunya adalah motifnya karena dendam. Dan yang sangat disayangkan sekali, kasihan sekali, santet ini jika sudah mengenai salah satu orang, satu rumah, hanya satu saja yang tujuan utamanya, maka jika tidak segera ditangani, ditemukan buhulnya, maka santet ini juga akan menjalar ke seluruh anggota keluarganya. Kenapa kok bisa begitu? Karena sesungguhnya ketika orang atau kahin ini mengirimkan santet ke rumah seseorang, maka kahin ini akan menaruh satu barang atau yang disebut dengan buhul. Nah, di zaman Nabi dulu buhul ini bermacam-macam, yaitu berupa rambut atau dengan lain-lainnya. Dan juga zaman-zaman terdahulu biasanya buhul ini berupa boneka yang berbentuk manusia terus disakiti, yang ditanam di satu tempat, disembunyikan. Nah, dari sekian banyaknya, akhirnya ternyata buhul ini sekarang sudah berubah-berubah sesuai kemajuan zaman juga. Jadi sekarang ini ada yang berupa paku yang ditanam, ada berupa tanah kuburan, karena ini ada juga yang berupa tali pocong, yang ini tetapi tali pocong ini sangat mudah sekali dilacak. Tapi yang berupa tanah, karena tanah ini ketika ditaruh di rumah seseorang, biasanya tanah kuburan, maka itu akan susah dilacak karena tanah hampir sama dengan tanah kita seperti biasanya. Seperti paku, besi-besi kecil, ini sekarang juga susah dilacak. Terkadang ada juga berupa tulang, ini jenis-jenis buhul ini. Nah, jadi ketika buhul ini ditemukan, insya Allah atas izin Allah, maka penyakit-penyakit yang semula dikirim kahin kepada target untuk menyakiti bahkan mematikan ini, insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini kali juga alhamdulillah kami juga menemukan buhulnya. Nah, cuman dalam hasil pendeteksian buhulnya itu ditemukan berupa air, siraman air, sehingga karena ini berupa air maka buhul itu tidak bisa kita ambil. Sahabat semuanya dimanapun berada, yang kami hormati dan yang kami cintai, kita ini memang kalau bercerita tentang santet ini kadang-kadang ini kan susah sekali, karena memang sangat sulit dicerna oleh akal pikiran kita. Tapi terbukti di zaman sekarang ini ternyata masih banyak sekali orang yang sakit sudah dideteksi dengan alat yang canggih, tetapi tidak ditemukan penyakitnya, tapi nyatanya orangnya sakit. Bahkan santet yang zaman modern, zaman canggih sekarang ini akan berbeda-beda lagi. Jadi santet yang dikirim kepada seseorang ini
dia akan menyerupai penyakit medis murni. Contoh seseorang yang sakit kakinya yang mirip sekali seperti orang yang terkena asam urat atau terkena penyakit lainnya, tapi ketika itu dicekkan asam uratnya normal, cek darahnya lain-lainnya juga normal, tidak ditemukan satu penyakit sama sekali, maka yakin dan percayalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai sifat, Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai obat, maka Al-Quran itu adalah satu-satunya alat terdeteksi, satu-satunya alat untuk mendeteksi semua penyakit. Lebih-lebih penyakit non medis atau penyakit karena gangguan, penyakit karena sihir, karena santet, karena ilmu hitam ini, maka insya Allah Al-Quran adalah solusi yang paling efektif sekali, karena dengan Al-Quran ini akan bisa mendeteksi gangguan penyakit itu ada di mana. Maka dalam video ini juga kami menekankan kepada sahabat semua dimanapun berada, yakin dan percayalah dengan Al-Quran, dan terus baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan jangan lupa juga berobat dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami mohon doanya agar senantiasa kita semuanya dalam melaksanakan kegiatan ini diberikan kelancaran, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami senantiasa tetap kuat berdakwah, berjuang, mempertahankan Al-Quran dengan kebenar-kebenarannya, sehingga banyak masyarakat secara umum ini mau percaya dan kembali berobat menggunakan Al-Quran. Jangan lupa subscribe dan silahkan tonton video sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijalankan sampai ke rumah saya dari pagi nyampe ke sore, sampai masuk ke dalam bambu. Kalau aku tetap mau ke Tenggarong, mau ke rumahnya, aku punya anak, punya istri, bilang jangan larang siapa aja gitu. Mama sama mamanya, kalau kamu ngasihkan, awas kamu, bilangnya sama saya. Saya kan berat juga nggak suami, di situ orang tua. Saya tuh bingung. Saya makanya kemarin mau pulang juga, saya sakit, sakit tuh. Kalau sekarang apanya yang Ibu rasakan sekarang masih sakitnya? Di sini panas. Sama di kepala masih pusing apa gitu? Enggak pusing. Tinggal ini ya. Oh, panas di dadanya. Makan itu aja saya susah banget. Ke rumah sakit sudah berapa kali. Iya. Pak Imam itu terakhir telepon saya. Wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa'un, qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa'un, qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa'un. Sekarang pegang perutnya. Semua gangguan yang ada di perutnya yang menjadikan penyakit, yang menjadikan sakit, atas izin Allah konsentrasikan penuh, minta kepada Allah semua penyakit yang dalam tubuh kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tarik ke leher, baru ludahkan. Bismillah, inna. Tarik, bismillah, Allahu Akbar. Langsung mutahkan. Terus tarik, keluarkan. 1, 2, 3, keluarkan. Terus keluarkan. Wahai penyakit makhluk Allah yang tidak kasat mata, yang masih bersembunyi di dalam tubuh saudara-saudariku ini, segera keluar. Cepat segera keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa'un, 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 qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna walil ladzina sakatawadna Muhammad subhanalladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Cepat, tidak usah bersembunyi di sini, cepat keluar. Saya tahu kamu masih ada di sini. Cepat keluar.
masalah dipaksa. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah. Assalamualaikum. Yang dalam tubuh ini, saya pengen ngomong dulu yang dalam tubuh ini. Assalamualaikum. Yang dalam tubuh ini sempat ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak ngomong kan? Baik, kamu mau tak usir paksa gitu dari tubuh ini ya? Sudah lama kamu belum di sini? Hah? Sudah lama belum? Sudah lama belum kamu di sini? Sudah lama belum kamu? Kamu mesti tekokin nangis, masukin gak nangis, tekokin nangis. Kamu ini cemen ngono ganggu. Sudah lama belum kamu di sini? Hah? Oh, belum lama kan? Baru aja. Baru kemarin kan? Iya. Kenapa kamu masuk di sini? Kamu biar anak ini tidak bisa hamil gitu kan? Hah? Iya Panda? Titik kok, nggak usah cengeng-cengeng gitu. Kamu mau tak buang ke laut atau tak kembalikan ke hutan sana? Hah? Titik kok iseng penak gitu loh. Nggak boleh penak, titik kok susah. Yang kuat, nggak boleh cemen. Wong jin kok cemen. Kamu mau tak pulang kan? Tak keluarkan dari sini mau enggak? Hah? Mau ya tak keluarkan dari sini ya? Kamu tak kasih buang ke masjid apa namanya? Ke Islamic Center sana, mau ya? Iya. Tak taruh di Masjid Islamic Center ya. Sekarang namamu tak kasih nama Maryam. Mau kasih nama Maryam? Hah? Baca syahadat dulu, ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Mulai sekarang kamu tidak boleh ganggu anak ini. Biarkan anak ini bisa hamil, biar cepat punya keturunan, dan nanti biar bisa mendoakan kamu juga gitu ya. Supaya kamu nanti, supaya jangan mau mualaf di seluruh orang lagi. Kamu nanti tinggal di Masjid Islamic Center, kamu belajar agama Islam di sana ya. Oh ya, mau keluar sendiri apa dibantu keluar? Hah? Keluar sendiri apa dibantu keluar? Keluar sendiri kan? Dibantu keluar. Mau keluar lewat mana? Lewat kaki apa lewat kepala? Lewat kaki apa lewat kepala? Lewat sini kan? Mau keluar ke sini? Ya, bismillah, siap. Inna waliyullah. Inna waliyullah alladzi nazzala al-kitaba wa al-mursalina ma'murun dardasyana bil subhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillah. Allah. Ambil tisunya ini. Pakai tisu dulu, dilapin dulu.